Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sharing singkat di Instagram Official Wanita Ajaib. Nah, Bapak Ibu semua atau teman-teman wanita ajaib semua, sharing kali ini saya lebih kepengen sharing tentang mentoring ya gitu. Nah, mentoring itu apa? Mentoring itu adalah sebuah kegiatan pendampingan ya buat teman-teman para wanita yang ingin menjadi ajaib, maka diperlukan sebuah proses mentoring atau pendampingan. Kenapa? Karena ternyata banyak banget hal-hal yang kita rasa baik-baik saja, benar, selama ini kita yakini itu benar, ternyata nggak benar semua loh, ya gitu. Nah, pantas aja dari dulu kayaknya sih sudah berbuat banyak kebaikan, tapi kok hidup kita nggak berubah gitu ya. Nah, dalam proses mentoring yang diberikan oleh wanita ajaib ya, teman-teman bisa ya fokus untuk masuk website wanitaajaib.com. Di sana tersedia training-training mentoring and coaching bersama saya ya teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini apa sih kira-kira gitu kan sharing yang pengen saya sampaikan yang pas dengan kondisi kita, di mana hal ini dulu kayaknya kita anggap baik-baik saja, ternyata nggak baik. Nah, apa itu? Yaitu apabila kita memberi di luar kemampuan. Nah, ini kan teman-teman kita sering ya ngalamin gitu kan, mengada-adakan gitu ya supaya bisa tetap memberikan bantuan. Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Misalnya di saat kita nggak punya dana ya, nggak punya keuangan yang cukup, ada keluarga yang datang untuk meminta pinjaman atau membutuhkan pertolongan, maka sebenarnya yang benar adalah kita sampaikan kondisi kita apa adanya, bahwa kita sendiri juga sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Namun memang penampakan kita kan selalu bersyukur, selalu kayaknya ada gitu ya. Padahal mungkin hari itu sebenarnya kita sedang juga pas-pasan karena habis pembayaran sekolah anak atau habis ada kebutuhan tak terduga gitu ya. Nah, maka teman-teman, yang benar adalah jangan pura-pura ada ya gitu. Karena itu akan membuat kita terjebak dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kemudian gimana ya caranya supaya hati kita enak untuk menolak memberikan pertolongan ya. Jadi yang tepat adalah sadari memang kita juga sedang tidak berkelebihan gitu kan. Nah, jadi teman-teman untuk membuat hati kita nyaman, yaitu teman-teman bisa melakukan garputala. Ya gitu. Garputala adalah metode tawasul bil Quran untuk bertanya kepada Allah apakah Allah ridho dengan sikap kita. Nah, caranya ya teman-teman tanya kepada Allah lewat Al-Quran, ya Allah apakah Allah ridho saya memberikan bantuan ini gitu ya. Nah, di situ akan Anda temukan ya ayat yang menyatakan keridhaan Allah atau tidak. Nah, pada saat kita sudah bertanya kepada Allah, hati kita tenang. Pada saat kita mengatakan bahwa kita sedang tidak bisa membantu, itu hati kita feel free, hati kita tenang, dan kita bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Itu yang pertama, yang utama ya. Lalu kita juga bisa memberikan doa terbaik kepada saudara kita atau teman kita yang sedang membutuhkan tadi. Ya, semoga Allah beri pertolongan lewat jalan lain ya gitu. Semoga Allah berikan pertolongan. Nah, jadi akhirnya teman-teman hidup kita itu tidak berbeban ya gitu. Nah, pada saat kita tidak ada lalu mengada-adakan, ini yang menjadi pintu masuk terjadinya banyak dosa selanjutnya. Contohnya dosa berhutang, dosa akhirnya pura-pura kaya, pura-pura punya ya, pura-pura kuat gitu ya. Pada akhirnya semua ini akan menjerumuskan kita pada lembah dosa selanjutnya ya, dosa menipu, dosa akhirnya dosa banyak banget ya. Jadi teman-teman wanita ajaib ya, kalau kita mau hidup apa adanya aja, kita itu akan selamat kok, akan bebas dari semua yang menjadi beban kehidupan. Nah, biasa aja apa adanya gitu ya. Dan semua orang yang beriman, mereka itu tidak mudah untuk mencari pertolongan kepada sesama manusia. Jadi
Orang-orang beriman itu tandanya mereka itu berikhtiar untuk meraih ridhonya Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka jaga diri baik-baik ya. Kita harus menyelamatkan kehidupan kita lebih utama, keluarga kita, anak kita ya, orang tua kita itu lebih utama. Kalaupun ada lebih yaitu untuk membantu sesama manusia, utamakan keluarga yang terdekat ya gitu. Nah, jadi kalau ada lebih juga nggak usah diminta, nggak usah ditunggu diminta gitu ya. Segera keluarkan, segera sedekahkan, ya berbagi supaya menjadi barokah. Namun apabila nggak ada, nggak usah juga mengada-adakan ya. Karena setiap makhluk akhirnya harus mencari Allah, harus mencari Tuhannya, ya gitu. Kita bukan Tuhan, kita bukan pemberi pertolongan, ya maha pemberi pertolongan. Kita hamba biasa yang kebetulan saat-saatnya ada lebih, saat-saatnya juga tidak ada lebih. Jadi sahabat semua, dalam live kali ini sharing singkatnya adalah ya, saat kita mau hidup apa adanya gitu ya, kita tidak takut dengan penilaian orang lain karena kita bersandar kepada kekuatan Allah ya gitu, maka akhirnya hidup kita tuh tenang, damai ya, kita bisa nyaman menjalani kehidupan sesuai dengan titipan rezeki Allah masing-masing. Oke sahabat, di sini sharing singkat kita. Jadi pada saat mentoring itu ada pendampingan ya, dimana banyak hal-hal yang kita anggap baik itu ternyata nggak benar, kayak ini tadi ya, kan kita berjuang ya, berkorban ya gitu, kita berkorban mencari utang, punya amanah demi menolong orang lain ya gitu. Ternyata orang lainnya nggak bertanggung jawab ya, nggak ngembaliin, padahal kita aja itu uangnya pinjem dari orang lain gitu ya. Wah, ini sering kali terjadi konflik dan kemelut ya, sehingga nggak perlu deh hidup kayak gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ada aja ya. Kita dimusuhi sama orang-orang yang nggak dipinjemin juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai dimusuhi Allah, yang penting jangan sampai menyakiti hati Allah ya gitu. Nah, jadi teman-teman sampai di sini dapat pemahaman ya. Nah, dalam proses mentoring and coaching bersama wanita ajaib, teman-teman juga boleh dicek hatinya, karena berubah itu nggak gampang, berubah itu butuh perjuangan, ya gitu. Mengubah pilihan cara hidup itu butuh perjuangan, karena yang biasanya terbiasa apa-apa hutang, terbiasa apa-apa cari pinjaman, hari ini di mentoring untuk bisa mengandalkan Allah itu nggak gampang ya gitu. Banyak yang bocor terus ya, boblas terus ya gitu, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita udah tahu, yuk kita ubah mencari utang dengan mencari uang ya gitu. Mencari utang itu juga penuh energi, penuh perjuangan. Nah, sama-sama penuh perjuangan, mendingan kita mencari uang, apa yang bisa kita hasilkan setiap hari. Bahkan kalau di Wanita Ajaib, hampir semua tim pembina Wanita Ajaib yang bertanggung jawab, mereka menggerakkan gerakan 1 hari 100.000. 1 hari bisa menghasilkan uang 100.000. Itu udah nolong banget. Itu udah gerakan mengubah kehidupan kita, mengubah gaya hidup yang biasa nyari utang menjadi nyari uang, ya gitu. Ini saya bertempur terus ya dengan kebiasaan buruk ini. Saya memproklamirkan gitu ya, saya menyatakan hari ini saya perang dengan sifat-sifat penghutang ya, utang piutang, karena harusnya tidak perlu terjadi selama kita mau kerja keras, kita mau meningkatkan budi pekerti luhur ya, bahwa berikhtiar untuk menolong diri sendiri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, itu meningkatkan derajat, pangkat, martabat, keluhuran kita, budi pekerti yang luhur, itu tercermin dari kerja keras untuk menolong diri sendiri, ya gitu. Orang-orang yang terjebak dalam kemelut utang piutang, biasanya mereka gampangin, tidak berarti artinya tidak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, ya gitu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri, mana mungkin bisa menolong orang lain? Mana mungkin dipakai dalam setiap organisasi untuk bertujuan kemaslahatan umat? Nggak bisa, karena kebiasaan buruk ini akan merusak budaya. Kebiasaan buruk ini akan menjatuhkan ya nilai, harkat, martabat kita, budi pekerti kita tidak luhur ya, dan semuanya itu hal-hal yang membuat rezeki menjauh dari diri kita.
ya, kepada orang-orang yang giat bekerja. Mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kerja kerasnya, dengan keringatnya, dengan perjuangannya, ya. Ini orang-orang yang udah pasti akan diangkat derajat pangkat martabatnya oleh Allah, karena dititipi yang segininya aja kita mampu bertanggung jawab dan mampu menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengeluh, ya, bergantung kepada Allah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada tuh nggak usah diada-adain, gitu ya, gitu. Apa yang kita pakai, apa yang kita punya hari ini semua titipan. Kalau tidak mampu ya nggak usah diada-adain gitu, ya, gitu. Jadi kalau yang sifatnya itu contoh yang bukan utama, nggak itu nggak apa-apa gitu kan. Nanti dikatain orang malu, ya lebih malu lagi kalau ketahuan banyak utang, betul nggak? Lebih malu lagi kalau apa-apa nyari pinjaman gitu loh. Itu kan tidak luhur, ya gitu, budi pekertinya tidak luhur. Nah, ya, jadi dihina kita nggak ada, ya, nggak punya uang, dihina kita nggak dimasukkan komunitas tertentu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nggak usah sakit hati, nggak usah terhina juga, emang nggak ada, ya. Harta itu titipan. Kalau emang Allah nggak nitipkan mau gimana? Kalau mereka menghina kita berarti menghina Allah, ya kan? Dalam lagi tuh urusannya, ya gitu. Nah, jadi kitanya nih, ya, jangan salahkan orang lain yang menghina kita. Mungkin kitanya yang harus perbaiki diri, jangan baperan, ya, jangan baperan gitu kan. Semua musibah, bencana itu dari sikap kita sendiri, ya gitu. Makanya dalam mentoring itu, saya sebagai founder Wanita Ajaib, bener-bener mentoring tuh hati-hati banget. Kalau saya lihat hatinya hanya mau didengarkan, ya, hanya mau menuntut, mengeluh, kemudian hanya mau dimengerti, ya saya akan lebih banyak diam. Saya akan lebih banyak mendengarkan dan mendoakan. Tapi kalau saya melihat, ya, teman-teman yang mau masuk Wanita Ajaib untuk dibina, dididik, ya, dan dibantu proses perubahan, saya akan banyak bicara. Ya gitu, itu ciri utamanya deh gitu ya. Saya akan banyak bicara karena hati Anda udah siap untuk dididik dan dibina gitu ya. Nah, namun kalau belum siap dididik dan dibina, saya juga nggak akan banyak bicara karena nanti terjadi salah paham dan juga tidak salah pengertian, ya, yang akhirnya malah dikiranya menuntut atau dikiranya memaksa gitu ya. Itu semakin tidak baik. Jadi teman-teman dalam proses mentoring, yuk lihat hati masing-masing. Anda baru ingin didengarkan curhatnya, baru ingin dimengerti, dikasihani, atau Anda sudah siap dididik dan dibina menjadi wanita ajaib. Jadi sahabat semua, sampai jumpa di sharing selanjutnya. Semoga sharing ini bermanfaat dan pembimbingan secara online Anda bisa masuk wanitaajaib.com. Silahkan mengikuti semua training-training yang tersedia di sana dan konsultasi langsung bersama saya, ya. Kontak admin dan kita ketemu dalam training-training selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.